Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrun Niam, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Kemampuan Matematika dan Analisis dengan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Asam Basa kelas 11 SMA Al-Islam 1 Surakarta, tahun pelajaran 2019-2020. Saat ini, di Indonesia telah menggunakan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik karena bermula, berfokus, dan berakhir pada kemampuan peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi bisa jadi dasar pengembangan kemampuan-kemampuan yang lain. Hal tersebut sesuai dengan tema kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang dapat menciptakan penduduk Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif dengan memperbaiki sikap, keterampilan, maupun pengetahuan secara integratif. Mulyasa 2014. Kimia menjadi salah satu pelajaran sains yang membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam. Pelajaran kimia sebagian besar memiliki materi yang abstrak dan tidak kasat mata. Selain itu, kimia juga mengandung materi perhitungan dan hafalan yang memiliki istilah-istilah yang kadang sulit dipahami. Secara ideal, pembelajaran kimia lebih baik diawali dari materi kimia secara makroskopis atau konkret, lalu masuk ke bagian makroskopis atau abstrak untuk menjelaskan kimia secara makroskopis tersebut. Berbagai simbol kimia diajarkan setelah peserta didik memahami aspek kimia secara makroskopis maupun mikroskopis. Salah satu pembelajaran kimia yang memiliki aspek tersebut adalah materi asam basa. Di samping itu, materi asam basa juga memiliki konsep perhitungan yang membutuhkan kemampuan tertentu dari siswa. Kemampuan tersebut adalah kemampuan matematika dan analisis, yang mana kedua kemampuan tersebut berguna untuk memahami dan menyelesaikan soal-soal asam basa yang didominasi oleh teori-teori para ahli dan konsep perhitungan yang berbeda dari materi sebelumnya. Jika dilihat di lapangan, di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang sudah bertahun-tahun menerapkan kurikulum 2013 memiliki tingkat ketuntasan pembelajaran kimia yang cukup rendah. Secara lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut. Dilihat dari tabel hasil ulangan harian materi asam basa kelas 11 IPA tahun pelajaran 2018-2019 ini, bisa dilihat bahwa persentase ketuntasan dalam satu kelas kurang dari 50%. Artinya, masih banyak siswa yang belum mampu memahami materi asam basa dengan baik. Jika di rata-rata, nilai siswa di tiap kelas masih berada di bawah nilai 70. Padahal, nilai KKM di sekolah tersebut adalah 75 untuk materi kimia. Melihat fakta ini, kami mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, prestasi belajar kimia siswa termasuk rendah. Yang kedua, kesulitan siswa diduga berkaitan dengan kemampuan matematika dan analisis. Ketiga, materi asam basa melibatkan perhitungan angka sehingga memerlukan kemampuan matematika yang baik. Keempat, materi asam basa melibatkan kemampuan analisis yang baik untuk menentukan jenis maupun kekuatan asam basa sebuah larutan. Setelah masalah diidentifikasi, maka kami perlu menyelidikinya melalui penelitian yang berjudul Hubungan Kemampuan Matematika dan Analisis dengan Prestasi Belajar Siswa pada materi asam basa kelas 11 SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2019-2020. Untuk menunjang proses penelitian dan penulisan, peneliti mencari referensi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembelajaran kimia, teori belajar, kemampuan matematika, kemampuan analisis, prestasi belajar, dan materi asam basa. Semua penjelasan aspek tersebut tertuang di naskah skripsi. Agar durasi video ini lebih efektif, mohon maaf, bisa Bapak Ibu baca dengan seksama naskah kami di bagian kajian pustaka, dan jika ada kekeliruan, mohon nanti untuk disampaikan dalam proses diskusi maupun revisian. Selanjutnya, kerangka berpikir, materi asam basa terdiri dari pemahaman konsep dari berbagai pendapat para ahli. Pada materi asam basa, siswa diharapkan mampu menganalisis, yaitu kemampuan memahami dan memecah suatu kesatuan menjadi bagian-bagiannya, dan mampu untuk memahami hubungan antar bagian tersebut, sehingga siswa dapat menemukan alur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Materi asam basa juga identik dengan materi yang melibatkan hitungan, sehingga kemampuan matematika juga diduga menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan matematika siswa, maka akan semakin baik juga kemampuan berhitung siswa dan dapat lebih mudah untuk memahami hitungan dalam materi larutan asam basa. Sehingga semakin tinggi kemampuan matematika dan analisis siswa, maka akan semakin mudah untuk memahami materi asam basa dan berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi belajar siswa. Dari kerangka berpikir tadi, lalu kita buat dugaan atau hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar siswa dalam materi asam basa. Yang kedua, terdapat hubungan antara kemampuan analisis
dengan prestasi belajar siswa dalam materi asam basa. Yang ketiga, terdapat hubungan antara kemampuan analisis dan kemampuan matematika secara bersama dengan prestasi belajar siswa dalam materi asam basa. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Al-Islam 1 Surakarta dengan alamat Jalan Honggowongso nomor 94 Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57149 dari sejak tanggal 20 Januari sampai 29 Februari untuk pengambilan data. Sedangkan secara keseluruhan, penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai Desember 2019 untuk pengajuan judul dan proposal, Januari 2020, pembuatan instrumen dan pengujiannya, bulan Februari pengumpulan data, Maret pengolahan data, dan April sampai Mei proses pembuatan laporan. Desain penelitian. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah kemampuan matematika dan analisis, sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 11 IPA di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang berjumlah 5 kelas. Dari populasi yang berjumlah 5 kelas tersebut, diambil 3 kelas yang homogen untuk menjadi sampel penelitian. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling, cara pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memandang tingkatan maupun karakter yang berada di populasi tersebut. Dalam teknik ini, setiap subjek dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil jadi sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui suatu instrumen penelitian berupa tes. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang kemampuan matematika, analisis, dan prestasi belajar siswa. Untuk uji validitas, reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sebelum instrumen digunakan untuk pengujian, maka harus melalui uji validitas isi yang dilakukan oleh 2 orang panelis untuk mengetahui berapa banyak soal yang relevan maupun yang tidak. Untuk reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda diperoleh dari analisis butir soal menggunakan iteman. Untuk menganalisis data menggunakan 2 macam uji, yaitu uji prasyarat dan uji hipotesis. Uji prasyarat terdiri dari uji homogenitas, normalitas, multikolinearitas, dan regresi linear. Sedangkan uji hipotesis terdiri dari analisis korelasi sederhana dan berganda, serta mencari persamaan regresi. Selanjutnya hasil penelitiannya sebagai berikut. Uji validitas isi kemampuan matematika diperoleh CV sebesar 1, kemampuan analisis sebesar 0,8, dan prestasi belajar pada materi asam basa nilai CV-nya 0,75. Instrumen disebut valid jika memiliki nilai CV lebih dari 0,70. Berdasarkan data tersebut, ketiga instrumen dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk uji coba soal. Hasil uji reliabilitas pada instrumen kemampuan matematika diperoleh reliabilitas sebesar 0,844, kemampuan analisis sebesar 0,756, dan prestasi belajar nilai reliabilitasnya 0,708. Instrumen dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai reliabilitas lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen soal reliable karena memiliki nilai lebih dari 0,7. Dari analisis butir soal dalam iteman dapat diperoleh tingkat kesukaran masing-masing tes. Kemampuan matematika dari 30 soal tersusun dari 1 soal sulit, 12 sedang, dan 17 soal kategori mudah. Kemampuan analisis dari 25 soal, terdapat 6 soal yang sulit, 13 sedang, dan 6 soal mudah. Prestasi belajar dari 20 soal terdiri dari 2 soal sulit, 13 sedang, dan 5 soal mudah. Sedangkan daya beda dalam tes kemampuan matematika, terdapat 3 soal dengan daya beda jelek, 10 soal cukup, 16 soal baik, dan 1 soal baik sekali. Kemampuan analisis terdapat 1 soal dengan daya beda jelek, 13 soal cukup, 11 baik, dan tidak ada soal yang termasuk kategori daya beda baik sekali. Sedangkan tes prestasi belajar terdapat 4 soal dengan daya beda jelek, 7 soal cukup, 9 baik, dan tidak ada soal yang termasuk kategori daya beda baik sekali. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka tes dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dari populasi 5 kelas MIPA di SMA Al-Islam 1 Surakarta, sampel yang dipilih secara cluster random sampling adalah kelas 11A2, 11A3, dan 11A5 dengan total siswa sebanyak 88 orang. Berikut ini adalah tabel dan grafik persebaran nilai kemampuan matematika dari 88 siswa. Berdasarkan data tersebut, frekuensi paling rendah berada pada interval nilai 20-29, sedangkan frekuensi tertinggi berada pada rentang nilai 70-79. Selanjutnya, ini adalah tabel dan grafik persebaran nilai kemampuan analisis dari 88 siswa.
Berdasarkan data tersebut, frekuensi paling rendah berada pada interval nilai 17-25, sedangkan frekuensi tertinggi berada pada rentang nilai 44-52. Yang terakhir adalah tabel dan grafik persebaran nilai hasil prestasi belajar dari 88 siswa. Berdasarkan data tersebut, frekuensi paling rendah berada pada interval nilai 15-24 dan 85-95. Sedangkan frekuensi tertinggi berada pada rentang nilai 45-54. Setelah mendapatkan data berupa nilai dari 88 sampel tadi, maka dilanjutkan ke teknik analisis data. Yang pertama harus melewati uji prasyarat yang terdiri dari uji homogenitas, normalitas, multikolinearitas, dan uji regresi linier. Untuk uji prasyarat ini kami menggunakan software IBM SPSS Statistik 22. Homogenitas menjadi syarat utama ketika kita memilih cara pengampilan sampel dengan teknik cluster random sampling. Untuk menentukan sampel tersebut homogen atau tidak, kami menguji nilai UAS kelas 11 MIPA di semester sebelumnya, yaitu semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Melalui program SPSS diperoleh data pada tabel Test of Homogeneity of Variances, di mana dalam kolom signifikansi terdapat angka 0,934 yang menandakan bahwa sampel ini homogen karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Tabel di bawahnya adalah tabel uji normalitas dan diperoleh data nilai residual dari semua instrumen tes sebesar 0,200 yang menandakan bahwa sampel berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi residualnya lebih dari 0,05. Uji prasyarat selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas antara dua atau lebih variabel bebas atau independen. Jika tidak ada masalah multikolinearitas di antara keduanya, maka data bisa dilanjutkan ke tahap uji hipotesis nanti. Dari hasil SPSS menunjukkan instrumen kemampuan matematika dan analisis memiliki nilai toleransi dan VIF yang sama, yaitu 0,892 dan 1,122. Karena nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara kedua variabel independen tersebut. Tabel di bawahnya merupakan uji linearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikat. Jika memiliki hubungan yang linear, maka bisa dilanjutkan ke tahap uji hipotesis nanti. Dari hasil SPSS menunjukkan bahwa kemampuan matematika terhadap prestasi belajar memiliki signifikansi 0,568 dan kemampuan analisis terhadap prestasi belajar signifikasinya 0,910. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan matematika maupun analisis memiliki hubungan yang linear dengan prestasi belajar. Setelah semua data telah lolos uji prasyarat, maka masuk tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis korelasi sederhana dan berganda, serta menentukan persamaan regresi. Semua uji hipotesis ini juga menggunakan software SPSS 22. Analisis korelasi sederhana adalah cara untuk mencari tahu hubungan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson. Yang pertama, korelasi sederhana antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar memiliki nilai R sebesar 0,363 yang menunjukkan korelasi positif yang tergolong lemah dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Setelah itu dihitung koefisien determinasinya dari data R berdasarkan perhitungan, diperoleh koefisien determinasi sebesar 13,18%, yang artinya kemampuan matematika memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar sebesar 13,18% dan sisanya 86,82% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya, korelasi sederhana antara kemampuan analisis dengan prestasi belajar memiliki nilai R sebesar 0,177 yang menunjukkan korelasi itu positif. Dan nilai signifikansi lebih dari 0,05 menunjukkan korelasi positif yang tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 3,13% yang artinya memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar sebesar 3,13% dan sisanya 96,87% dipengaruhi oleh variabel lain. Uji selanjutnya, analisis korelasi berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan matematika dan analisis secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi belajar.
Setelah data diolah dalam SPSS, diperoleh koefisien korelasi berganda yang menunjukkan korelasi positif yang tergolong lemah. Dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien determinasi sebesar 13,54%, yang artinya kemampuan matematika dan analisis secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar sebesar 13,54% dan sisanya 6,46% dipengaruhi oleh variabel lain. Analisis yang ketiga menentukan persamaan regresi yang bertujuan untuk dapat memperkirakan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Setelah diolah melalui SPSS, menghasilkan tabel regresi linear berganda sebagai berikut. Lalu kita melihat kolom B untuk menentukan persamaan regresi. Sehingga diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan 18,913 plus 0,397x1 plus 0,063x2. Dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Konstanta sebesar 18,913 artinya apabila nilai kemampuan matematika atau X1 dan kemampuan analisis atau X2 adalah 0, maka prestasi belajar siswa nilainya sebesar 18,913. B. Koefisien regresi variabel kemampuan matematika X1 sebesar 0,397 artinya apabila variabel bebas lain tetap dan kemampuan matematika X1 tingkatan, maka prestasi belajar siswa akan mengalami kenaikan 0,397. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara kemampuan matematika dan prestasi belajar. Semakin naik kemampuan matematika, semakin meningkat prestasi belajar. Yang C, koefisien kemampuan analisis sebesar X2 0,063 artinya apabila variabel bebas lain tetap dan kemampuan analisis naik satu tingkatan, maka prestasi belajar siswa akan mengalami kenaikan 0,063. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara kemampuan analisis dan prestasi belajar. Semakin naik kemampuan analisis, semakin meningkat prestasi belajar. Nilai sumbangan efektif untuk kemampuan matematika sebesar 12,41% dan kemampuan analisis sebesar 1,13%. Sedangkan sumbangan relatif untuk kemampuan matematika sebesar 91,67% dan kemampuan analisis sebesar 8,36%. Nilai sumbangan efektif dan relatif dari kemampuan matematika lebih besar daripada kemampuan analisis. Hal ini berarti kemampuan matematika lebih memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar. Hal itu dikarenakan pada materi asam bahasa memerlukan kemampuan matematika untuk menyelesaikan suatu persoalan tentang materi asam bahasa. Misalnya saat menentukan besaran pH dan perhitungan kimia lain yang terlibat di dalamnya. Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain, 1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar siswa pada materi asam bahasa dengan koefisien korelasi sebesar 0,363 dan koefisien determinasi sebesar 13,18%. Kedua, terdapat hubungan positif yang tidak signifikan antara kemampuan analisis dengan prestasi belajar siswa pada materi asam bahasa dengan koefisien korelasi sebesar 0,177 dan koefisien determinasi sebesar 3,13%. Yang ketiga, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan matematika secara bersama-sama dengan kemampuan analisis terhadap prestasi belajar siswa pada materi asam bahasa dengan koefisien korelasi sebesar 0,368. Persamaan regresinya Y sama dengan 18,913 plus 0,397x1 plus 0,063x2. Sumbangan efektif kemampuan matematika 12,41% dan kemampuan analisis 1,13% serta sumbangan relatif kemampuan matematika 91,67% dan kemampuan analisis 8,36%. Demikian penjelasan dari penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Segala macam bentuk masukan dan saran dari Anda sangat kami butuhkan untuk memperbaiki laporan penelitian ini dan semoga menjadi bermanfaat untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait yang ingin menggunakannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.